Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa man ittaba'a hudah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Memasuki pada bab ke-54, yaitu tentang rahmat itu terbagi 100 bagian. Hadis ke-100. Al-Hakam bin Nafi' mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Ia berkata, Akhbarana Sa'id bin al-Musayyab anna Aba Hurairah qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata 100 juz'in fa'amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dhalikal juz'i yatarahamul khalqu hatta tarfa'al farasu hafiraha 'an waladiha khasyata an tusibah. Akhbarana Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyab mengabarkan kepada kami anna Aba Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, menuturkan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata 100 juz'in. Allah azza wa jalla menciptakan atau menjadikan rahmat menjadi 100 bagian. Fa'amsaka indahu 99. Lalu yang 99 dipegang di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Sedangkan satu bagian diturunkan ke bumi. Famin dzalikal juz', lalu dari satu bagian itulah yatarahamul khalqu, yatarahamu buma, makhluk saling mencintai, saling menyayangi, hatta tarfa'al farasu hafiraha, hingga kuda mengangkat kakinya, an waladiha, dari anaknya, khasyata an tusibah, karena khawatir kakinya mengenai anaknya. Penjelasan kata hatta tarfa'al farasu hafiraha, kuda secara khusus disebutkan dalam sabda beliau karena ia adalah hewan yang paling perhatian terhadap anaknya, agar anaknya tidak tertimpa bahaya dengan cara melindungi dengan kakinya, meskipun ia memiliki tubuh yang ringan dan kecepatan yang tinggi dalam bergerak. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh seekor kuda untuk memahami masalah rahmah, kasih sayang. Hal ini memberikan pelajaran buat kita. Di antara hal yang bisa melembutkan hati
adalah bertafakkur, memikirkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Bahkan hewan-hewan yang sekeliling kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqulun." Sungguhnya di penciptaan langit dan bumi. Jadi kita juga harus memperhatikan di sela-sela kesibukan kita, kadang kita perlu merenung, memandangi mentari pagi, langit, cahaya kemerahannya, cahaya paginya yang terang nampakkan dari ufuk timur, pun ketika tenggelam melihat awan-awan yang merah, mega-mega merah. Untuk bertafakur bahwasanya alam semesta ini sangatlah luas dan kita bagian kecil darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menata semua ini dengan kerapian, keindahan dan keterkaitan semuanya. Wa ikhtilafil laili wan nahar, pergeseran, pergantian malam dan siang ini dirasakan. Waktu berjalan begitu. Wal fulki, bahkan kapal yang berlayar di atas lautan yang tidak tenggelam, yang bisa digunakan untuk membawa manusia untuk berpindah atau barang-barang yang diangkut. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma, bahkan air hujan yang turun. Kalaulah ketika pas lihat hujan turun, ketika kita di dalam rumah melihat tetesan air dari balik jendela kita, ataupun saat kita di jalan yang motor kehujanan, kita rasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa ahya bil arda ba'da mautiha, terus kita pandangi bagaimana bumi tampak mulai hijau. Lebih-lebih hujan ini turun setelah kemarau panjang. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menebarkan berbagai hewan di atasnya. Wa tasrifir riyahi was sahab, hembusan angin dan juga perjalanan awan. Kalau kita mau sejenak mengosongkan hati, tafakur tentang penciptaan Allah, di sini bisa membuat hati menjadi tentram. La ayatil liqaumi yaqilun, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Dan di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang nahl, lebah yang memberikan manfaat. Kemudian naml, semut. Di antaranya di surah An-Naml bahkan dijadikan surah. Kemudian juga laba-laba dan kuda di surah Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Digambarkan bagaimana kuda perang yang bisa berlari dengan kencangnya. Fal muriyati qadha, yang hentakan kakinya ketika mengenai bebatuan memercikkan api. Fal mughirati subha, yang menebarkan debu-debu dan menyerang di waktu pagi. Fa atharna bihi naqa'a, ketika berlari debu-debu berterbangan. Saking digambarkan seperti itu, kuatnya, kecepatannya, hebatnya. Kemudian fawasatna bihi jama'a innal insana li rabbih lakanud. Allah menggambarkan kebalikannya. Adapun manusia sungguh amat durhaka kepada Rabb-nya. Ini berbanding balik dengan kuda. Kuda hewan yang lebih besar dari manusia, lebih kuat. Ketika dirawat dan diberi makan, disayang, dia bisa tunduk pada pemiliknya atau jokinya. Sedangkan kita manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan segala kebutuhan kita. Allah jaga kita, Allah beri rezeki kita. Namun seringkali kita masih melanggar perintah-perintah Allah. Nas'alullah al-afiyah. Di sini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemamamkan tentang kuda. Tentang bagaimana
ya, dia mengangkat kakinya untuk melindungi anaknya agar tidak terinjak olehnya. Ketika kuda ini menyender, anak kuda menyender, maka dia di bawah induknya dia angkat kakinya saat di kandang, saat di ikatan. Sifat seperti ini adalah bentuk rahmat kasih sayang dari seekor kuda. Dan ini adalah contoh kecil. Artinya banyak bentuk kasih sayang di muka bumi ini seorang ibu kepada anaknya, yang kalau sakit ibu ini rela tidak tidur, kurang tidurnya, digendong, kemudian memberikan semua yang bisa dia miliki, yang dia bisa beri. Itu bentuk kasih sayang makhluk kepada makhluk yang lain. Dan di dunia ini, segala bentuk kasih sayang yang kadang kita lihat video pendek tentang kasih sayang manusia yang lain, atau kasih sayang seorang anak kepada ibunya, membantu ibunya, kita merasa takjub, kita merasa kagum. Dan yang menakjubkan lagi, itu adalah satu di antara 100 kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyimpan 99 kasih sayangnya di akhirat. Di rahmatullahi wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tetapi rahmat Allah yang ada di akhirat berkali-kali lipat dibanding rahmat Allah di dunia. Di dunia diturunkan satu bagian yang Allah simpan di akhirat 99. Kalau di akhirat 99 rahmat Allah ini kira-kira diberikan kepada siapa? Hanya orang yang beriman. Hanya orang yang beriman. Makanya di bacaan basmalah ada kalimat, ada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antara tafsirnya, Ar-Rahman yaitu rahmat Allah yang maha luas di muka bumi, di dunia, meliputi manusia, jin, hewan, tumbuhan, semuanya. Dan tidak terbatas bagi orang iman. Orang kafir pun mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak mau menyembah Allah, yang mau menyekutukan Allah, mendapatkan rahmat Allah dari namanya Ar-Rahman. Tapi ketika di akhirat, rahmat Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Apa yang mereka mau diberikan oleh Allah. Wa fiha ma yastahun, di surga apa yang mereka mau diberikan, disediakan tempat terindah. Bahkan ketika seorang beriman berada di neraka, Allah Subhanahu wa taala masih memperhatikannya. Sampai orang terakhir yang beriman, Allah memberikan malaikat untuk mencari adakah yang tersisa di neraka ini orang yang ada di hatinya keimanan. Setelah dicari-cari, akhirnya tinggal satu orang yang gosong, habis. Yang dikenal dengan hadis Bitaqah, ya. Cerita ini tentang hadis Nabi tentang Bitaqah, yaitu KTP Islam, dalam hati KTP iman. Yang kemudian orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, ini sebab ada keimanan. Lihat, kasih sayang Allah kepada orang beriman, bahkan yang di neraka saja masih diperhatikan. Untuk ditunggu hukumannya tuntas, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha luas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Maka janganlah kita pelit untuk selalu minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamni, ya. Atau doa untuk dua orang tua kita juga, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi orang tua kita sudah meninggal. Nah, maka kita mohonkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Nah, kandungan hadis yang pertama, penjelasan adanya harapan dan kabar gembira bagi kaum muslimin, serta merupakan rasa senang yang diberikan kepada mereka. Jadi hadis ini merupakan kabar gembira dan rasa senang. Kita orang yang beriman melihat hadis-hadis yang penuh rahmat ini seperti ini, maka harus muncul rasa senang. Sebagaimana kalau mendengar ayat tentang rahmat Allah, apa yang kita ucapkan? Kita meminta, Allahumma arhamni.
Nah, kalau disebutkan tentang azab Allah dalam Al-Quran, kita apa yang kita lakukan? Kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika min sukhtika wa minan nar. Nah, wa min adzabika wa minan nar. Juga sama di hadis. Seperti ini kita mendengar tentang luasnya rahmat Allah, dalam hati, dalam lisan pelan kita berdoa. Maka di sela-sela majelis kita boleh berdoa. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara momen kesempatan yang berdoa yang mustajab adalah saat thalabul ilmi. Nah, ketika mendengar ketika majelis ilmu, maka berdoa, Allahumma arhamni, Allahumma arham walidayya, Allahumma arham asatidati, Allahumma arham usrati, dan semuanya. Karena biasanya seseorang akan sangat senang jika ia mengetahui sesuatu yang dijanjikan yang masih tersembunyi. Oleh manusia itu, jika dijanjikan sesuatu dia senang. Lebih-lebih yang memberi janji adalah yang tidak menyalahi janji. Sesama makhluk saja, kalau ada orang yang selalu menepati janjinya, tiba-tiba ngasih kabar gembira kita, nanti ikut umrah sama saya ya, nanti ini. Orang ini gak pernah menyalahi janji. Kalau ingat, maka apa yang tumbuh dalam hati? Senang, bahagia. Apalagi yang memberi janji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus lebih yakin, lebih bahagia. Nah, dan Anas bin Malik pernah mengatakan, tidak ada kebahagiaan bagi kami setelah hadis itu sampai kepada kami. Yaitu tentang mencintai Rasulullah. Seorang akan bersama siapa yang dia cintai. Al-mar'u ma'aman ahabba. Dari situ sangat bahagia Anas bin Malik. Karena dia berharap akan bersama orang yang dia cintai. Yang mana yang dia cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu para sahabat ketika mendengar dari lisan As-Sadiqul Masduq, Nabi yang jujur, lagi semua orang mengakui kejujurannya, dengar kabar gembira dan janji dari beliau disambut dengan bahagia. Begitu juga dengan kita. Selain itu, jika dengan satu rahmat saja di dunia ini ia mendapatkan segala nikmat, baik nikmat Islam, Al-Quran, salat, kasih sayang dalam hatinya, dan nikmat-nikmat Allah lainnya, lantas bagaimana dengan 100 nikmat di akhirat kelak, atau 99 nikmat di akhirat kelak? Satu nikmat saja kita merasakan luar biasa. Nah, kalau tiba-tiba mendapat bantuan saat susah, kita merasa Masya Allah, orang yang paling bahagia. Nah, yang saat seorang mencari pekerjaan susah, tiba-tiba dia dapatkan lowongan dan diterima di posisi yang bagus, itu merasa orang paling bahagia di dunia. Padahal di akhirat lebih dari itu 99 kali lipat. Nah, yang kedua, adanya anjuran agar beriman dan memiliki harapan besar atas rahmat Allah Ta'ala yang masih disimpan untuk hari kiamat kelak. Kita berharap, tentu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan besar inilah yang membuat kita menjadi tafaul, optimis, menjadi bersemangat. Apa yang membuat kita semangat ibadah? Kita yakin Allah akan membalas, Allah akan memberikan kemuliaan. Kalau tidak punya perasaan seperti itu, roja, maka ibadah kita akan lemah. Nah, bahkan kalau kita termasuk orang yang punya dosa yang kita sembunyikan, terus kita merasa amat jangan jatuh dengan dosa tersebut, jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena dengan harapan seperti itu, kita akan bisa berubah menjadi lebih baik. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah berlebihan menuruti nafsu mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kandungan hadis yang berapa?
Ketiga, itu kok 5. Nah, 3. Rahmat merupakan salah satu sifat agung Allah. Sifat ini ditetapkan dalam Alkitab, As-Sunnah, dan ijma' umat. Bahkan rahmatnya makhluk adalah bagian dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Maksudnya ini tauhidul asma was sifat. Adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ada kelompok yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Karena yang memiliki sifat adalah makhluk. Nah, pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang tentu sangat salah, pemahaman sesat, maka diabaikan dan jangan disimak penjelasan mereka. Rata-rata orang-orang yang menggeluti bidang apa? Filsafat. Nah, kemudian saya mau mengulang lagi hadis qudsi ya, yang butuh kita baca berulang-ulang, kita renungkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi tersebut, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabid dunya khataya." Seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa kesalahan sebesar dunia, sebanyak dunia penuh. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Lalu engkau menghadap kepadaku tanpa membawa dosa kesyirikan. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan yang sebesar bumi itu pula. Jadi orang yang bertauhid punya kesempatan besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya yang telah lampau. Lebih-lebih ikhwati fil azanillahu wa iyyakum, kita ini kan terlalu banyak dosa hingga kita lupa mana dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Hanya mungkin 1-2 dosa besar yang begitu teringat di benak kita. Tapi padahal dalam sehari hampir dikatakan kita ini tidak bisa menghindarkan diri dari dosa kecil, dosa mata, dosa lisan, dosa prasangka, atau dosa tangan, dosa kaki. Apalagi tangan sekarang dengan media yang alat bisa kita dengan mudahnya menggerakkan layar dan menuju kepada kemaksiatan. Nasallallahu al-afiyah. Tapi berikutnya, ajaran-ajaran Islam itu tujuannya tentu kebaikan untuk hamba-hambanya. Maqasidus syariah, tujuan dari syariat Islam itu secara global ada berapa? Ada 5. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama, yaitu salat, puasa, dan sebagainya. Kedua, hifdzul mal, menjaga harta. Ada larangan mencuri, tidak amanah, korupsi, berkhianat, kemudian merampok, sebagainya. Nah, yang ketiga, hifdzul, menjaga turunan. Hifdzul nasl, itu syariat untuk menikah, dan aturan-aturan menikah. Yang keempat, menjaga kehormatan dengan dilarangnya apa? Berzina dan sejenisnya. Yang termasuk penghinaan sebenarnya ya, kehormatan. Yang kelima, menjaga darah, agar dengan dilarangnya apa? Pembunuhan darah. Jadi syariat Islam itu untuk kebaikan kita, Maka ketika menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, jangan difahami itu beban, jangan difahami itu tekanan, tapi itu adalah aturan untuk kebaikan kita. Dalam dunia pekerjaan, ada SOP pekerjaan ini, kalau dilanggar akan mendapatkan apa? Ada rawan terjadi kecelakaan dan bahaya. Itu dunia kerja, ya, di dunia hari-hari. Maka yang aturan dari yang menciptakan kita lebih tahu tentang apa yang baik buat kita dan apa yang buruk buat kita. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perintah melainkan kebaikan di sana.
tidaklah Allah melarang suatu larangan melainkan ada keburukan di sana. Baik kita memahami atau belum memahami. Baik, di sini di antara yang akan dibahas adalah ajaran Islam untuk kebaikan bermasyarakat. Itu menjaga hubungan sama manusia, terutama orang-orang yang tinggal di sekeliling kita. Bab ke-55, wasiat Jibril tentang tetangga. Hadis ke-101, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id. Ia berkata, Abu Bakar bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Amrah an Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ma zala Jibrilu alaihi salatu wassalam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril sallallahu alaihi wasallam masih terus berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa ia atau Jibril akan menetapkan warisan baginya. Maksudnya tetangga akan dimasukkan dari bagian ahli waris. Saking selalu diwasiatkan, disebutkan tentang hak-hak mereka, tentang keutamaan-keutamaan mereka. Nah, penjelasan kata dzanantu, aku meyakini dan mencermati. Yusini biljar, dia memerintahkanku untuk menjaga hak tetangga dengan cara berbuat baik kepadanya dan tidak mengganggunya. Sayuwarrithuhu, dia memerintahkan tetangga mewarisi tetangganya dengan cara memberikan sebagian hartanya bersama kerabat yang lainnya. Kandungan hadis yang pertama, penjelasan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepadanya. Hal ini mengisyaratkan bahwa hidup bertetangga itu rentan terjadi permusuhan, rentan terjadi perpecahan dan pertikaian. Bahkan mohon maaf nih, sudah berencana tinggal di kompleks sama muslim atau bahkan yang sama-sama ngaji, ya tetap aja kadang malah ada pertikaian, ada ini, ada itu. Sebaliknya, ini menjadi celah syaitan untuk memecah belah persatuan, persaudaraan muslim. Salah satunya adalah melalui tetangga. Karena kita semakin dekat itu, semakin tahu karakter satu sama lain. Berbeda sama teman. Teman bertemu ketika ada acara, ketika ada hajat. Tapi tetangga ini 24 jam lihat. Apa yang buruk dari tetangga kita tahu. Nah, sebaliknya apa yang buruk dari kita, tetangga kita tahu. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dari sini ya kita berusaha membuat kerukunan tetangga. Sampai di negara kita pun ada RT, rukun tetangga. Nah, agar warga sekitar itu bersatu. Di antara yang menyebab perpecahan kedengkian. Ketika melihat tetangga mendapatkan kenikmatan, terus ada rasa iri dan sakit hati dalam hati kita, jangan dituruti. Nah, jangan dituruti. Katakanlah hadza min fadlillah, itu dari karunia Allah. Allah yang memberi. Allah yang memilih dia untuk diberikan kelebihan ini. Mungkin untuk diriku Allah akan siapkan yang lain, atau ada hal kenikmatan kelebihan daripada diriku yang aku tidak sadari. Dan di antara pesan Nabi pun dalam hal seperti ini, dalam melihat nikmat orang lain Ungdur ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada orang yang tampak nikmatnya itu di bawah kalian. Jangan lihat yang berada di atas kalian. Kalau kita nurutin lihat yang ke atas, orang yang dapat nikmat itu kita pantengin terus.
membuat kita lupa kita ini punya nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi kita tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mensyukuri takdir Allah Azza wa Jalla. Dan sifat dengki seperti ini, ya, kita baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan, ya keluarga kita, terutama istri, keluarga ibu dan sebagainya, kita sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab besar menjadi imam. Wa ja'alna lil muttaqina imama, menjadi imam pemimpin. Ketika keluarga kita mulai muncul ada dengki kepada orang lain, kepada tetangga terutama, ya kita cut. Kemudian kebalikannya, kalau orang yang dengki dan hasad itu biasanya melihat orang lain yang lebih. Nah, sebaliknya, orang yang diberikan kelebihan melihat orang yang di bawah kadang cenderung penyakitnya apa? Sombong, merendahkan. Ya, sombong atau merendahkan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, memandang rendah orang lain. Dan ini dihilangkan dalam diri kita. Nah, melihat orang lain ini tangga kok nganggur, kita sudah kerja, anaknya enggak diurus sebagainya. Kita enggak perlu ngurusin itu. Nah, kalau ada kemungkaran di tetangga, cari jalan terbaik dalam menasehati. Ini berat. Nah, di antara beratnya ini banyak hadis yang akan kita bahas dan juga masuk dalam ayat Al-Quran, wasiat dari Allah Azza wa Jalla untuk apa? Berbuat baik kepada tetangga. Di antara surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, terlanjutannya wa wal jaridil qurba wal jaril junubi, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, atau tetangga yang ada hubungan kerabat dan ada tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Sampai disebutkan dalam ayat Al-Quran wasiat ini. Menunjukkan bahwa ini sangat rentan terjadi permusuhan. Baik, kemudian apalagi yang membuat perpecahan tetangga? Ya, tadi tentang menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Kita tahu kekurangan tetangga kita, maka kita jaga lisan kita, jangan disebarkan ke orang lain. Ada tamu dari jauh ke rumah kita. Kemudian tiba-tiba ada suara teriakan atau suara keras dari tetangga kita. Terus kita nyambung, memang sehari-hari kayak gitu nih. Kita sampai gitu. Hal yang kayak mau jadi topik pembicaraan. Padahal membahas hal ini dihindari. Nasallallahu al-afiyah. Akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang perlu dijaga lagi dalam bertetangga adalah terkait syahwat. Nah, nanti di hadis yang 103 kita bahas di pertemuan berikutnya mungkin tentang syahwat, di mana kadang syaitan mengganggu orang itu dari fitnah tetangganya. Kita sebagai orang harus menjaga aurat keluarga kita. Jangan sampai dilihat orang lain. Jangan sampai ada jendela mengarah ke kamar kita yang kemungkinan dilihat orang lain, atau ke tempat yang biasa keluarga kita menanggalkan pakaiannya, kerudungnya. Nah, atau kita mau menimbulkan suara-suara yang sekiranya tetangga menjadi muncul syahwatnya, candaan-candaan dan sebagainya. Itu kita hindari. Atau bahkan menceritakan kemesraan keluarga kepada tetangga. Kebaikan istri kita, bagaimana pelayanannya kepada tetangga terlalu berlebihan terus-menerus. Lama-lama akan takutnya muncul kecondongan dari tetangga itu pada keluarga kita. Sebaliknya, kita kepada tetangga harus bisa menjaga telinga dan menjaga pandangan. Kalau toh ada kesempatan, ada kondisi di mana mata kita jatuh pada aurat tetangga, segera palingkan dan banyak-banyak istighfar agar dihilangkan itu rekaman di dalam benak kita. Nah, atau lihat bagaimana ketika tetangga berangkat bekerja tampak mesra, gimana kemudian kita perhatikan, hilangkan. Yang hal itu seperti itu dikhawatirkan apa? Muncul. Dan nanti di hadis 103 tentang bahayanya ya, terjatuh pada zina, termasuk zina mata kepada tetangga melebihi
10 kali lipat kepada orang lain bahayanya. Dan hal-hal yang lain, dan kita harus tahu penyakit-penyakit seperti ini. Harus sadar, kita itu harus ibarat kata dokter. Kita itu dokter terhadap diri kita sendiri. Oh ini enggak baik, ini enggak baik, enggak baik. Bukankah dalam makanan sekarang kita pintar dalam nutrisi? Oh ini karbo ini. Nah ini apa? Ini apa? Lihat orang-orang gym tuh. Ini karbo, ini. Segala makanan, oh ini kolesterolnya tinggi. Oh ini kadar garamnya tinggi, dikurangin. Oh saya kan ada asam urat, dikurangin makan. Yang ada apa? Klorofilnya dan sebagainya. Dalam hal kesehatan kita ada bisa aware, bisa perhatian, walaupun kadang juga bablas, itu enggak masalah, itu hanya yang sakit paling tubuh. Tapi kalau masalah syahwat, masalah hati, kita harus lebih banyak tahu tentang penyakit-penyakitnya. Kalau sudah terkadang terjangkit, takutnya susah untuk keluar. Fahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, dewasa ini kita melihat banyak sekali kriminal atau ya bisa bilang kriminal kepada sesama tetangga. Nah, waliyadzubillah terjadi perzinahan, kemudian terjadi pembunuhan, pencurian di lingkungan tetangga yang harusnya saling apa? Saling menjaga. Di Jawa itu ada pepatah. Nah, tahu di apa namanya? Dah lama dulu itu istilahnya pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok katanya. Artinya pager yang dibangun dari mangkok itu lebih kokoh dibanding pager dinding yang kita bangun. Perumpamaan, kalau kita sambungnya tetangga rukun bagus, kita ada punya, kita berbagi ya. Mangkok tadi ibarat apa? Berbagi. Kita memasak, nanti di hadis ada Abu Dzar, idza tabakhtum maraqatan, kalau kita masak daging banyakin kuahnya. Bikin banyak, nanti kita berbagi seger kuah tetangga. Hubungan yang dekat seperti ini akan membuat hubungan tetangga ini kuat. Jika ketika ada yang butuh bantuan, ada yang sakit, tetangga bergerak. Ketika ada yang istilahnya butuh dilindungi dari orang jahat, tetangga bergerak. Maka perlindungan seperti ini jauh lebih kuat. Saat ini mungkin kita lebih terlalu bersandar pada diri kita. Kita mungkin bayar satpam, kemudian membangun pagar di depan, kita pasang CCTV. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah dengan hal seperti itu berkurangnya interaksi kita kepada tetangga. Ini perumahan-perumahan yang justru semakin elit, malah semakin tidak kenal sesama tetangga. Nah, nas'alullah al-afiyah. Baik, kandungan hadis yang kedua. Boleh berharap besar untuk mendapatkan kemurahan hati jika mendapatkan banyak nikmat. Boleh berharap besar mendapatkan kemurahan hati. Kita bermohon kepada Allah agar diberikan kemurahan hati. Kalau kita memiliki nikmat, kita mau berbagi. Nah, boleh membicarakan sesuatu yang terbersit dalam hati tentang perkara kebaikan, ide-ide yang baik. Nah, kemudian mimpi yang baik atau perasaan yang baik bisa diutarakan. Katakanlah lihat Masya Allah tetangga kita itu ya, dia mendidik anaknya bagus. Dia adab dan akhlaknya pada keluarganya bagus. Ini boleh diungkapkan. Nah, boleh diungkapkan untuk memotivasi yang lain dan menumbuhkan rasa cinta. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dirasa cukup, sudah jam 6.15, kita cukupkan. Kita lanjutkan di pertemuan besok insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki kondisi kita. Innahu qadirun ala dzalika wa maulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.